Seorang gadis manusia sedang berjalan melewati hutan yang biasa ia lewati. Saat sedang berjalan sambil bersenandung, ia tiba-tiba melihat seorang lelaki yang tergeletak di bawah pohon. Gadis itu pun segera menghampirinya. Sepertinya dia sekarat. Tolong, dia ingin menghancurkan desa ini. Oh, ternyata seorang elf. Siapa elf yang kamu bawa ke sini, Elaine? Aku juga tidak tahu, Ayah. Aku menemukannya dalam perjalanan di rumah. Ayah akan mengambil obat. Kau baik-baik saja? Iya, aku sudah lebih baik. Ini di mana? Rumahku di Altenia. Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Mau menjawab? Aku akan jawab sebisaku. Pertama, siapa namamu dan dari mana kau berasal? Karena ini bukan desa elf, jadi seharusnya aku tidak kesini tanpa ada alasan, bukan? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihat apapun. Baiklah. Namaku Elaine. Karena kau melupakan namamu, maka aku akan memanggilmu dengan nama Luka yang artinya anak hilang. Terima kasih atas bantuanmu, Elaine. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jadi namanya Luka. Aku juga tidak tahu. Dia kehilangan ingatannya, jadi aku memberi namanya sendiri. Jika kekuatannya sudah kembali pulih, sebaiknya dia meninggalkan desa ini. Desa ini bukan tempat elf sepertinya, dan elf sangat dibenci di desa ini. Kamu tahu kan? Besok kamu akan pergi lagi. Mungkin, aku akan mengajak Luka kalau dia ingin. Biarkanlah dia beristirahat dahulu. Aku akan bertanya padanya besok. Baiklah kalau begitu, terserah kalian berdua saja. Sekarang, aku akan menemui Luka. Kau sudah bangun kan? Sudah. Aku akan pergi. Kau mau ikut? Kemana? Entahlah, mungkin aku akan mengunjungi beberapa desa dan juga pulau. Kalau beruntung, kita bisa masuk ke kerajaan. Kalau aku ikut, apakah aku tidak merepotkan? Kau adalah seorang elf, kekuatanmu pasti akan aku butuhkan. Baiklah, aku ikut. Buku itu, kenapa aku merasa pernah melihatnya ya? Apa yang kau lihat, Luka? Kalian berdua sudah ingin berangkat. Iya, kalau nanti siang akan keburu ramai. Pergilah. Kamu sudah pulih, Luka? Sudah. Terima kasih banyak Paman atas bantuannya. Ya sudah, pergilah. Hati-hati. Jangan sampai kau tidak kembali ya, Luka. Artinya mereka mencarimu ya? Bukan urusanmu, cepat lepaskan aku. Apa yang kau lakukan hingga membuat pasukan kerajaan mengejarmu? Kau tidak terlihat seperti orang penting. Jaga ucapanmu, itu bukan urusanmu sama sekali. Baiklah, aku lihat-lihat kau bukan manusia sepenuhnya. Kau setengah elf? Lalu kalian berdua untuk apa kesini? Aku yakin kalian berdua bukan berasal dari sini. Sebelumnya perkenalkan dulu namamu. Aku Elaine dan pria tadi Aku lupa. Freya. Kau sangat tidak sopan. Memang kalian ingin kemana? Aku tidak mau ikut kalau tidak jelas Kami akan tujuannya. mengunjungi beberapa desa. Kalau beruntung mungkin bisa masuk kerajaan. Berpetualang.
Anggap saja begitu. Jangan. Baiklah, aku ikut. Kita harus segera pergi. Ayo. Siapa kalian? Kami pengunjung. Kau Cleon kan? Bagaimana bisa kau malah pergi dengan manusia dan Aku setengah elf? luka, bukan Cleo. Kau luka. Kau adalah ksatria elf yang sedang dicari-cari oleh kerajaan saat ini. Kau tidak kembali ke kerajaan saat diberikan misi. Sepertinya dia tidak mengingat apapun. Jangan memaksa seperti itu. Kalaupun dia orang yang dicari pihak kerajaan, maka bawa saja ke sana. Kalian tidak perlu ikut. Cukup Cleon saja. Kalau begitu dia juga tidak bisa ikut. Baiklah, kalian bisa ikut. Cleon, akhirnya kau kembali. Tapi dia tidak mengingat apapun. Bagaimana mungkin? Misi saat ini sangatlah penting. Benar, kalau dia tidak mengingatnya, maka dia gagal dan harus menerima hukuman. Bersabarlah, kita harus menanyakan hal ini kepada Raja Aether terlebih dahulu. Jangan gegabah. Kalau begitu, kita ke ruang Raja Aether sekarang. Apakah yang mulia Raja ada di dalam? Para petinggi elf memasuki ruangan yang mulia raja. Jadi menurut yang mulia Raja, bagaimana dengan Cleon? Haruskah dia menerima hukuman? Ya, tapi tidak sekarang. Bagaimanapun misi kalian belum terungkap. Manusia di Altenia masih mengira bahwa kita, para elf lah yang selalu mengancam dan membuat wilayah Apakah mereka tidak pembahasan aman. kalian sudah selesai? Kau sudah bisa keluar, tetapi kalian masih harus tinggal. Baiklah, aku pamit undur diri. Apa kau tahu di mana ruang tahanan? Ruangan tersebut berada di bangunan kerajaan yang lain. Bangunannya tepat berada di sebelah kiri. Ada perlu apa Nona ingin ke sana? Tidak, aku hanya bertanya saja. Shh. Hey, Fair. Untuk apa lagi kau kesini? Aku kesini untuk membantu keluar. Gembok ini menggunakan sihir. Kau harusnya bisa membawanya kan? Aku tidak berminat. Ayolah, jangan marah begitu. Bukankah hal ini biasa? Kau akan meninggalkan luka. Tentu saja tidak. Aku masih membutuhkan pria itu. Bagaimana mungkin kau bisa gagal dalam misimu? Bahkan sekarang kau hilang ingatan. Kita harus buat kekacauan. Pria itu tidak akan melepaskan luka dalam waktu yang dekat. Ayo, lewat sini. Jangan berisik. Kalian pikir bisa pergi dari sini tanpa ketahuan? Cleon, untuk apa kau berada di sana? Kemarilah. Jangan memaksa kami untuk bertarung dengan kalian. Cukup kembalikan Bukan aku Cleon yang dan menyuruh Freya. kalian untuk ikut. Dia yang mengikuti kami Iya, itu sendiri. benar. Aku sendiri yang mengikuti mereka. Ah, mataku! Kau tidak apa-apa. Bagus sekali tariannya.
elf pasti berpikir bahwa akulah yang membunuh semua bantuan prajurit yang dikirimkan oleh raja. Jangan membicarakan hal itu di sini. Luka bisa sih. Setelah ini kita akan kemana? Pasti menjauh dulu dari wilayah kerajaan. Baiklah. Dia juga berkata bahwa dia sering keluar masuk ke istana tanpa ketahuan. Itu artinya dia pandai menghilang jejak sama seperti orang yang berprajurit kita. Lalu bagaimana dengan temannya satu lagi? Aku tidak tahu apapun. Aku dan Luka baru saja kenal dengannya. Jangan seret aku ke dalam pembahasan ini. Tidak, dia berbohong. Justru dialah dalangnya. Aku hanya mengikuti rencananya saja. Semua itu dia yang mengatur. Dia berbohong. Kalian bisa tanya pada Luka. Kami berdua sama-sama baru kenal dengannya. Jangan menuduh orang yang tidak ada urusannya, gadis kecil. Kita bawa mereka ke istana terlebih dahulu saja. Kalian juga menuduhku tanpa bukti. Itu juga melanggar aturan hukum kerajaan, bukan? Kalian tidak bisa senangnya seperti itu. Kau benar-benar licik. Luka! Tidak perlu pura-pura khawatir. Kau memang ingin membunuhnya, kan? Tujuan kita membawanya ke hutan ini agar dia dituduh oleh para elf bahwa seolah-olah dia berkhianat kepada para elf. Kalian akan menyesal. Tinggalkan saja dia. Kita harus bawa Luka terlebih dahulu. Rumahku ada dekat sini. Ayo. Hei, apakah Luka sudah mengalami kemajuan? Keadaannya memburuk, ini di luar dugaan. Dia sudah tidak ada. Para elf akan meninggalkan kata-kata untuk orang yang disayanginya saat dia akan meninggal. Tidak mungkin. Kau pasti salah. Organ dalamnya sudah terkena racun. Kecil kemungkinannya untuk selamat. Aku sudah pernah bilang, bukan? Jangan terlalu dipikirkan. Ayah sudah bilang bukan jangan mengikuti jejak ibumu. Masih untung nasibmu tidak sama dengannya. Tak menjawab ucapan ayahnya karena yang diucapkan ayahnya memang benar. Dia mengambil salah satu dan mulai memakannya. Aku memang jahat. Jahat sekali. Aku akan ikut denganmu, Luka. Dan juga Freya. Pesan moral yang disampaikan dalam cerita ini adalah sebagai pelajaran dalam hidup ini,
kita tidak boleh dengan mudah percaya kepada orang lain yang belum kita kenal sepenuhnya. Jangan terlalu lugu sehingga mudah dimanipulasi orang lain. Kita juga tidak boleh termakan informasi tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut atau belum terbukti dengan jelas kebenarannya. Tapi di samping itu, cara kita untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi di hidup kita adalah dengan menjalani hidup dengan baik dan berbuat baik kepada semua orang. Jangan pernah menjadi orang jahat atau orang yang akan membahayakan nyawa orang lain, karena sesungguhnya hal jahat yang kita lakukan kepada orang lain akan selalu kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Hai, aku Najwa Rama Puspita. Hai, aku Filisa Angelika Arefas. Halo semuanya, nama aku Kana Belinda. Hai, aku Primbarwani Sinabuta. Nama aku Salsabila. Nama aku Rizka. Untuk pesan-pesannya, yang pertama mau mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bu Eva selaku guru pengajar guru pengajar seni budaya kelas 12 IPA 4. Pertama pasti mengucapkan terima kasih dulu ke semua yang udah ikut berpartisipasi. Kasih banget buat semua pemain, sutradara, ketupel, kalian semua hebat. Rasanya karena ini kan project terbesar yang pertama dan terakhirnya kelas 12 IPA 4 ya, langsung sekelas gitu, jadi seru banget sih. Seru, capek, riweh, heboh banget. Perusahaannya seru banget, karena ini project yang gede sekelas rame-rame jadi chaos sih sebenarnya, tapi seru. Semoga dengan kerja keras dan pengorbanan yang udah kita lakuin buat project kita ini kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Terus pesannya semoga semua kestrugglean kita dan kehektikan ini worth it di hasilnya nanti. Awalnya sih bingung kan mau ambil cerita apa, terus ada yang nyaranin juga maunya fantasi gitu. Akhirnya aku bilang aku punya beberapa novel fantasi yang mungkin bisa dijadiin contoh. Jadi akhirnya aku ngambil satu novel dan kemudian novel itu aku ubah-ubah, tapi ada beberapa yang aku ambil tokoh-tokohnya. Wow. Mantap jiwa. Bye-bye kawan-kawan. See you, dadah. Roll action. Oh iya, lupa. Belum. Tadi yang satu. Tusuk. Lari. Action. Cut. Jadi kan? Udah. All action. Segar Sarobin. Action. Kenapa?